Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang paling utama sekali, marilah kita selalu mengucapkan rasa puja dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian selawat beserta salam kita hadiahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebelumnya khatib berwasiat kepada kaum muslimin yang hadir, terkhusus bagi diri khatib pribadi, marilah kita selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara kita berusaha dan berupaya selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita berusaha dan berupaya selalu menjauhi segala larangan-larangan Allah. Yakin dan percayalah, kalau kita telah melakukan kedua hal tersebut, maka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita mendapatkannya bersama. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahawa hanya dengan menghitung hari kita insya-Allah akan bertemu yang namanya dengan bulan suci Ramadan, dengan yang namanya bulan puasa. Tentu bagi kita sekarang ini yang berada di bulan Sya'ban, di penghujung bulan Sya'ban ini, ada baiknya kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan, sehingga bulan suci Ramadan tahun ini menjadi bulan suci Ramadan terbaik dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yang mungkin dan barangkali bisa kita amalkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dan ini telah disepakati oleh sebagian ulama, dan ini boleh kita amalkan, dan ini menjadi perhatian kita bersama sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan, setiap perbuatan itu diawali dan dimulai dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan dengan apa yang dia niatkan. Maksudnya apa? Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita memasang niat terlebih dahulu. Dan ini sebenarnya bukan hanya sekedar memasang niat semata, tetapi kita juga memperbaiki niat kita dengan cara bagaimana niat itu hanya satu yang kita untukkan.
Untuk siapa? Yaitu lillahi ta'ala. Nawaitu sauma, bagaimana kita berniat untuk berpuasa? Lillahi ta'ala. Jangan sampai kita nanti berpuasa, bagi seorang suami dia berpuasa karena takut kepada istrinya, bagi seorang anak dia takut berpuasa karena orang tuanya, dan bagi seorang mertua dia takut dan segan tidak berpuasa karena ada menantunya. Begitu juga sebaliknya. Maka jangan sampai seperti itu yang kita tanam dan yang kita niatkan dalam hati kita. Maka kita, alangkah baiknya kita memperbaiki niat kita dan kita memasang niat kita lillahi ta'ala. Itu yang pertama dan yang paling utama. Kemudian yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah kita membiasakan diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana kita ketahui bahawa pada bulan suci Ramadan nanti, amalan-amalan sunnah yang kita lakukan pada bulan tersebut maka dinilai selayaknya oleh Allah sebagaimana kita melakukan amalan-amalan wajib di akhir ataupun selain di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, supaya kita bisa memperbanyak amalan-amalan sunnah kita di bulan suci Ramadan, maka sekaranglah mulanya kita memperbanyak ibadah kita, memperbanyak amalan-amalan sunnah kita. Baik itu sunnah, solat sunnah duha, baik itu solat sunnah tahajud, baik itu sunnah-sunnah yang lainnya. Dengan harapan bagaimana? Harapan kita di bulan suci Ramadan kita sudah terbiasa melakukan seluruh amalan-amalan sunnah tersebut. Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang ketiga adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya amalan-amalan zikir yang kita sering lantunkan, yang sering kita lakukan di bulan suci Ramadan, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya zikir yang kita lantunkan itu menjadi penenang dan pengingat kita, sehingga kita bisa selalu meniatkan diri kita untuk Allah, beribadah untuk Allah. Sebagaimana Allah katakan, ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Maksudnya apa? Zikir dengan berzikir kepada Allah, berzikir dengan mengingat Allah, maka hati kita itu terus kepada Allah, tidak dengan yang lainnya, tidak dengan kehidupan dunia dan tidak dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, mulai sekarang kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena doa yang kita panjatkan di bulan suci Ramadan itu sama sekali atau tidak akan tertolak, kata Rasulullah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan kabulkan, kata Allah. Dan salah satu doa yang akan dikabulkan yang tanpa perantaraan, yang terbaik doa yang kita lantunkan, kata Rasulullah SAW, adalah doa yang selalu kita lakukan dan kita lantunkan pada bulan suci Ramadan. Kemudian apa lagi? Yang terakhir, ini juga penting bagi kita bersama mengingatkan kepada kita, ialah bagaimana kita bersegera untuk mengganti puasa-puasa kita yang telah kita tinggalkan sebelumnya. Ini juga menjadi pengingat bagi kita, dan juga kita ingatkan kepada istri-istri kita, kita ingatkan kepada anak-anak kita, kalaulah masih ada puasa yang tinggal, maka bersegeralah untuk diganti sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan anjuran dari Rasulullah SAW, bagaimana kita nanti di bulan suci Ramadan itu menempuh dan melakukan seluruh amalan itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan bersenang, dalam artian kita memang dalam bersiap jasmani dan rohani kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya kalau kita sudah niatkan dalam diri kita dan kita sudah pasang niat dengan memperbaiki diri kita dan berniat untuk menjadikan bulan suci Ramadan tahun ini menjadi bulan suci Ramadan yang terbaik dalam diri kita.
Karena sesungguhnya tidak ada yang menjamin satu orang pun di antara kita bahawa kita juga akan kembali kepada Allah, dan tidak akan menjamin bahawa kita akan tetap bersama pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Mungkin hanya ini khutbah Jumat kita pada siang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.